Cerita dimulai di satu pagi yang tenang. Namun ketenangan pagi itu mendadak berubah saat sepasang suami istri menemukan sesosok mayat di garasi kompleks apartemen mereka. Korban adalah seorang pria yang meskipun dalam film ini tidak berhasil selamat, tapi kita sebut saja namanya Slamet. Berusia 36 tahun, berasal dari Novelda. Polisi awalnya menduga kejadian ini adalah kasus perampokan atau serangan acak yang tidak terencana. Istri korban, sebut saja Markona, juga tampak sangat syok dan hancur ketika menerima kabar tersebut. Namun Siti, kepala polisi yang menangani kasus ini, merasakan ada yang aneh dengan sikap Markona saat wanita itu datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan beberapa waktu kemudian. Di mata Siti, sikap Markona tampak terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan suami dan sibuk dengan ponselnya. Dari wawancara itu, Siti mengetahui kalau ternyata hubungan Markona dan suaminya tidak seharmonis yang terlihat. Wanita itu bercerita kalau temannya, Tukiem, mengatakan Slamet memiliki hubungan gelap dengan teman sekantornya. Namun saat Siti mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tukiem, fakta yang muncul malah sebaliknya. Markona lah yang berselingkuh dengan seorang pria bernama Paijo. Polisi pun mulai mencurigai Markona dan berpikir kalau Paijo lah yang membantunya menyingkirkan suaminya. Tak lama setelah pemakaman, Siti menemui Markona di rumah orang tuanya. Wanita cantik itu tampak khawatir setelah mengetahui kalau Tukiem sudah asbun, menceritakan perselingkuhannya dengan Paijo. Markona meminta Siti untuk merahasiakan hal itu dengan alasan tidak ingin membebani keluarga almarhum suaminya. Karena ternyata sebelum menikah, ia juga pernah berselingkuh. Namun Slamet memaafkannya. Mereka tetap menikah dan pindah ke Valencia. Mendengar pengakuan Markona, Siti langsung mengambil kesimpulan kalau Markona telah berbohong kepada polisi tentang keberadaannya di malam suaminya terbunuh. Ia tidak sedang bekerja shift malam, tapi bersama selingkuhannya. Ucapan Siti yang to the point membuat si janda cantik ini tidak bisa mengelak lagi. Dari sana, polisi menetapkan pria selingkuhan Markona sebagai tersangka. Untuk memastikannya, Siti meminta izin untuk menyadap ponsel Markona. Namun akhirnya Paijo dikeluarkan dari daftar karena ternyata pria itu sama sekali tidak tahu apa-apa. Pada tanggal 8 November 2017, polisi berhasil menyadap telepon Markona dan mengetahui kalau janda cantik itu memiliki selingkuhan lain bernama Bambang yang diduga kuat adalah pelaku atau kaki tangan dari pembunuhan tersebut. Penyelidikan pun semakin terarah dan dipersempit antara Markona dan pria bernama Bambang ini. Rupanya Bambang adalah rekan kerja Markona. Pria ini diam-diam jatuh cinta pada Markona dan muncul di saat hubungan Markona dan Slamet sedang panas. Markona frustasi dan saat itulah ia menerima pesan singkat penuh cinta dari si Bambang. Pucuk dicinta selingkuhan pun tiba. Bagai gayung bersambut, Markona langsung ngegas menemui Bambang di mobil karavannya. Di sana ia mengeluhkan pernikahannya dan menggambarkan suaminya sebagai pria posesif, kasar, dan membuatnya tidak bahagia. Ia menangis terseduh-seduh, bercerita bahwa kehidupannya penuh sesak dan ia merasa terjebak. Bambang yang tergila-gila pada Markona jatuh ke dalam jerat si janda cantik. Hubungan mereka berlanjut dan perlahan Bambang mulai percaya bahwa satu-satunya cara agar mereka bisa bersama adalah jika Slamet tidak selamat. Dan Markona secara manipulatif terus memprovokasi Bambang untuk membunuh Slamet. Bambang akhirnya setuju untuk menyingkirkan Slamet. Mereka merencanakan pembunuhan itu dengan matang. Markona memberikan kunci garasinya kepada Bambang dan memberitahu kapan Slamet berada di tempat itu. Con Samuel. No, que vamos a ir. A ver. Cumpleaños feliz. Pada malam pembunuhan, Bambang menunggu Slamet di garasi dan menusuknya beberapa kali hingga tewas. Setelah itu ia pulang ke rumah, menjalani hidup seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa.
Sementara Markonah memainkan peran sebagai janda malang yang berduka. Namun setelah itu, Markonah langsung menjaga jarak dari Bambang dengan alasan masih teringat dengan kematian Slamet. Padahal Markonah setiap hari tidur dengan koleksi prianya. Ia dan Paijo bahkan sudah merencanakan untuk tinggal serumah. Sementara Bambang dengan setia melakukan apapun yang diperintahkan wanita itu. Pues es que no voy a poder ir, perdón amor, pero es que me han vuelto a... Namun sepandai-pandainya janda berdusta tetap akan ketahuan juga. Bambang mulai mengetahui kebohongan-kebohongan Markonah. Meski begitu, ia tetap berusaha melindungi wanita yang dicintainya itu. Sayangnya, kebohongan mereka akhirnya terbongkar setelah polisi menyadap telepon Markonah. Bukti komunikasi yang didapat dan cerita Markonah yang tidak konsisten membuat polisi yakin bahwa pembunuhan itu direncanakan. Kebetulan, si Victor, tapi bukan pikiran kotor, menelepon dan menanyakan perkembangan kasus kematian abangnya. Sekalian saja, Siti memberitahu kalau mereka sudah mengetahui identitas tersangka dan akan segera menangkapnya. Ia sengaja kasih bocoran agar si Victor memberitahu Markonah untuk melihat reaksi janda itu. Sesuai dugaan, Markonah langsung blingsatan alias ketakutan. Ia menghubungi Bambang untuk mencari solusi. Namun Bambang terlihat santai karena ia yakin polisi tidak akan menemukan barang bukti kejahatannya. Ya iyalah, udah dibuang semua cuy. Si Bambang ini kelihatannya aja kalem, tapi ternyata ahli bunuh membunuh juga. Ia meyakinkan Markonah bahwa semua akan baik-baik saja dan masih sempat-sempatnya mensupport si janda untuk berlibur dengan si Paijo di malam tahun baru. Markonah berjanji akan bertemu dengan Bambang tanggal 2 Januari di sebuah kafe. Pada hari yang dijanjikan, polisi menyamar di kafe tempat Bambang dan Markonah berjanji untuk bertemu. Dari alat penyadap yang diletakkan di meja, polisi mendengar Bambang membahas soal kunci. Meski semuanya aman pada saat itu, tapi ia tetap meminta Markonah untuk waspada. Dan jika sewaktu-waktu polisi menginterogasi mereka, ia menyuruh Markonah mengatakan bahwa kunci garasinya hilang. Markonah menolak karena ia terlanjur memberikan kesaksian berbeda. Namun Bambang meyakinkannya bahwa apapun kesaksian Markonah, ia pasti akan tetap aman. Berdasarkan rekaman itu, polisi akhirnya mengambil kesimpulan bahwa Bambang dan Markonah terbukti bersalah atas kasus itu. Bukti-bukti sudah cukup dan Siti pun meminta surat penangkapan kepada bosnya. Keesokan harinya Siti dan rekannya menunggu di depan rumah Bambang, tapi mereka tidak menemukan pria itu. Siti meminta bantuan Asep untuk melacak lokasi terakhir Bambang yang ternyata ada di rumah sakit. Setelah pencarian yang cukup melelahkan, akhirnya mereka menangkap Bambang saat sedang makan di kantin. Polisi juga menangkap Markonah di apartemen barunya bersama Paijo. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser. Jesús, Eva, ¿qué es todo esto? Cualquier cosa que diga podrá ser usada en un tribunal judicial. darle para esta tarde. Ponerme al día Que de- venga a comisaría a declarar. Saat diinterogasi, Markonah masih berusaha untuk memanipulasi polisi dan memberikan keterangan yang berbeda-beda. Tapi Siti yang sudah hafal dengan kelakuan si janda kembang tidak bisa ditipu. Sementara Bambang akhirnya mengaku kalau pembunuhan itu adalah idenya karena dia ingin melindungi Markonah dari Slamet yang jahat. Namun ketika Siti meyakinkan Bambang kalau Slamet tidak pernah menyakiti Markonah, sekilas rasa bersalah muncul di wajah pria itu. Pengen kasihan tapi dia pembunuh. Akhirnya Markonah dan Bambang dijebloskan ke penjara. Dan di persidangan selanjutnya, Bambang mengubah pernyataannya dengan menyebut bahwa ide pembunuhan itu bukan idenya sendiri, tapi ide mereka berdua. Jika kalian menyukai film ini, jangan lupa subscribe ke channel ini.
Juga beritahu kami film mana yang ingin kalian lihat recapnya selanjutnya.